Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Wahyudi dalam video pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sistem reproduksi pada manusia sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya akibat transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Sekarang kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, ada penyakit namanya gonorrhea atau GU. Penyakit gonorrhea ini disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Dan penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Penyakit yang kedua adalah sifilis atau disebut juga dengan raja singa. Sifilis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit pada sistem reproduksi yang ketiga adalah herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus, namanya virus herpes simplex tipe yang kedua, yang menyerang kulit di daerah genitalia luar atau bagian kelamin luar, kemudian anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Penyakit yang keempat adalah AIDS. Penyakit AIDS atau yang kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau kepanjangannya Human Immune Deficiency Virus, yang menyerang sistem kekebalan atau imunitas tubuh penderita. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Seseorang yang di dalam tubuhnya terinfeksi virus HIV dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala sakit. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tadi sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Pada fase ini berlangsung 3-6 bulan.
Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, itu harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T atau salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas yang dilakukan di laboratorium. Penyakit pada sistem reproduksi yang kelima yaitu keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Bisa juga infeksi bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Penyakit yang keenam adalah epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis ini adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Setelah membahas beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi manusia, sekarang kita akan membahas upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Upaya yang pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi yaitu dalam penggunaan celana dalam. Diusahakan yang berbahan katun dan bertekstur lembut supaya mudah menyerap keringat. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. Kemudian upaya yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Ini untuk menghindari infeksi penyebab dari penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Ini juga sama untuk menghindari infeksi dari mikroorganisme yang kemungkinan bersarang di celana dalam yang jarang diganti. Kemudian yang keempat yaitu memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Upaya yang berikutnya untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Karena darah itu bisa menjadi media tumbuh mikroorganisme penyebab infeksi pada sistem reproduksi. Kemudian yang lain, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina
Yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Kemudian yang selanjutnya adalah rajinlah berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Faktor selanjutnya yang sering menjadi pemicu timbulnya penyakit pada sistem reproduksi yaitu perilaku seks bebas. Agar kamu dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor tersebut, kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat agar tidak terjebak pada seks bebas. Jauhi hal-hal yang berbau pornografi. Gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif, sehingga kamu dapat lebih berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Sampailah kita di akhir video pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas penyakit pada sistem reproduksi manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami. 1. Pesan Pak Wahyudi, pegang teguh ajaran agama, jauhi pornografi, jauhi seks bebas. Kurang lebihnya Pak Wahyudi mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.